langsung saja kita ke pemateri yang pertama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini silahkan untuk menyimak, untuk ini ya mengambil ilmu dan mengambil pembelajaran sebanyak-banyaknya. Kalau perlu tulis, kalau ada yang mau nanya bisa di kolom Q&A gitu ya. Nanti kita akan bedah satu persatu bagaimana sih sebenarnya bekal dari pondok yang dibawa, terus kenapa sih alasannya menekuni bidang tersebut dan karya-karya apa saja yang sudah lahir ataupun yang ingin dilahirkan nantinya, yang mana itu menjadi titik balik kehidupan ya gitu. Teman-teman penasaran nggak nih? Biasanya kan santri itu kayak gimana sih ya di pondok gitu kan? Atau teman-teman santri juga, alumni Gontor atau alumni pondok mana gitu ya? Sekarang kita di sini kita silaturahmi dan mencoba untuk mendengarkan bagaimana inspirasi-inspirasi titik balik dari para pembicara kita. Oke, yang pertama kita sambut dulu dari bidang pendidikan ada Mbak Masyitoh Anis. Boleh disapa Mbak Masyitoh Anis, dibuka videonya. Halo, Assalamualaikum Mbak Masyitoh Anis. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum semuanya. Oh, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Mbak Masyitoh Anis ini adalah seorang awardee LPDP, teman-teman. LPDP santri ya yang baru kemarin kan dari pemerintah. Yang alhamdulillah beliau ini ya mengambil master in Innovation and Entrepreneurship. Mantul nggak tuh? Di University of Warwick UK ya, UK United Kingdom. Beliau pun co-founder dari atlister.co.id. Oke, gimana Mbak Anis, sehat Mbak Anis? Mbak Masyitoh Anis. Ya Mas, gimana? Sehat Mbak? Suaranya saya memang sedang kehidupan di bidang pendidikan begitu ya, interestingnya ya Mbak. Mbak. Ya bisa dibilang gitu Mas, terus terang ya memang mendalami pendidikan karena yang saya kerjakan sekarang, Lister ini adalah edutech startup yang bergerak dalam pembelajaran bahasa asing seperti itu. Karena ya apa namanya, pendidikan itu hal yang penting ya, tidak bisa kita pungkiri. Dan tapi yang saya dalami ini memang hubungannya sama startup di bidang pendidikan. Okay. Tuh, pesannya Bapak Ustadz, Bapak Kiai, Alu Gotu bahwa Batul Mustakbal gitu. Dan saya merasakan benar bahwa tanpa bahasa kita nggak bisa gitu mengenal dunia lebih gitu. Kalau bahasa kita mentok di bahasa Indonesia saja gitu, kita nggak akan ngerti bahasa Arab, kita nggak akan ngerti bagaimana kita interact with people from other region gitu. Kita akan mandek di situ-situ aja. Jadi the limit of your word is the limit of your language gitu. Karena zaman globalisasi gini ya, apalagi di zaman revolusi industri 4.0, bahasa Inggris, bahasa internasional itu krusial banget gitu Mas, untuk kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar daerah kita tentunya gitu. Oke. Jadi saya rasa apalagi anak-anak muda sekarang dan santri-santri muda harapan bangsa gitu ya Mas ya, harus banget nih bisa saya bahasa. Dan sebenarnya kan di Gontor, ini mulainya dari Gontor ya Mas ya. Okay. Sebenarnya dari Gontor sih, saya merasa gitu ya, dulu harus bilingual gitu kan. Dan dari situ tuh apa sih namanya? Dari situ tuh jadi saya terlalu terpatri gitu ya. Kita harus bisa menguasai bahasa-bahasa asing ini. Jadi nanti ketika kita keluar dari pondok, kita punya dasar, kita punya stepping stone gitu loh untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena betul banget bahasa itu nanti diperlukan, satu untuk study, dua untuk kerja, dan tiga untuk hal-hal lainnya seperti itu. Oke. Dan dari bahasa ini pula yang menjadi salah satu modal untuk mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya Mbak? Oh bener Mas, nanti saya cerita, kalau ada waktunya saya cerita bagaimana saya jatuh bangun gara-gara bahasa Inggris ini. Karena aslinya to be honest,
salah satu trigger mendirikan mengembangkan Lister ini adalah dari pengalaman saya. Saya dulu suka bahasa Arab doang, Mas, nggak suka bahasa Inggris, dan maksudnya nggak terbuka gitu hatinya. Ngapain sih belajar bahasa gitu kan ya? Ya udah sih, dulu kan suka bahasa Arab gitu ya. Suka, ya udah gitu aja kan. Dan sebagai anak Adi gitu ya, anti gitu bahasa Inggris apa gitu. Tapi Mas, ternyata ketika saya saya ketika itu mau mencoba apply beasiswa, ternyata semuanya minta TOEFL dan IELTS. Innalillahi, mau nggak mau, akhirnya saya harus belajar gitu. Oh gitu ya. Dan LPDP Santri ini tuh baru kan ya? Iya, Baru kan? alhamdulillah baru banget Mas, dia baru 2019 ini, dan bisa dibilang saya termasuk yang pilot project-nya. Saya awardee LPDP Santri yang pertama. Wah, alhamdulillah, mohon doanya teman-teman. Ya teman-teman, kalau misalkan mau nanya juga nih santri di sini, kayak santri itu nggak ada mantan santri ya, kayak terus aja never ending santri gitu ya. Bisa nanya-nanya juga nih kalau misalnya mau dapet LPDP santri ke Mbak Masito Anis ini gitu ya. Terus mau nanya, ini kan Master in Innovation and Entrepreneurship itu gimana nanti korelasinya untuk mengembangkan di dunia pendidikan yang sudah terbangun bagaimana, Mbak? Oh, gini Mas. Jadi ceritanya minta hikayah. Jadi ceritanya kan kita berbagi hikayah ya. Dulu ya, waktu jadi ustazah suka banget nih soalnya dimintain hikayah sama Tolibah. Gitu. Jadi gini, dulu saya S1-nya ini hikayah loh ya, nggak apa-apa, biar santai aja ya teman-teman. Kalau yang nonton anak-anak santri Putri Gontor pasti udah tahu, saya hobi banget hikayah, hobi gibah lah, kok gitu. Nah, jadi Mas, ceritanya kan dulu saya ustadzah gitu ya. Ustadzah maksudnya anak Unida. Saya kuliah di dalam juga kan, dan dulu diamanahi sebagai salah satu pengasuhan santri. Dulu kuliahnya S1-nya ekonomi syariah gitu. Nah, ketika saya memutuskan untuk mau kejar beasiswa gitu ya, saya sebenarnya mau lanjut ke ekonomi syariah. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya membuat saya ketika itu kebetulan sih LPDP nggak jadi universitas yang saya pilih untuk melanjutkan ke ekonomi syariah, listnya dihapus dari list LPDP. So, jadi saya berpikir, kira-kira apa ya yang bisa, kira-kira apa ya yang bisa saya, ini suara saya jelas nggak ya? Kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu, karena ini sudah nggak bisa gitu. Untuk linear. Akhirnya saya berpikir bahwa santri itu harus bergerak juga di bidang ekonomi kreatif. Karena kedepannya bisnis atau ekonomi kreatif ini saya lihat urgent banget perkembangannya di masa depan. Dan kita sebagai santri dong, nggak boleh kalah gitu. Harus ada dari kita yang ikut berkontribusi, harus ada yang dari kita yang ikut bergerak di bidang itu. Nah, jadi akhirnya setelah saya riset berbagai macam universitas, saya memutuskan untuk mengambil Master in Innovation and Entrepreneurship. Jadi lebih ke pengembangan bisnis development, dan bisnis kreatif seperti itu. Dan hubungannya ya akhirnya sebenarnya ini ada ceritanya agak panjang juga ya Mas ya. Saya lulusnya 2019 kemarin, cuma September kemarin belum bisa berangkat dikarenakan beberapa hal. Nah, tapi ya timingnya Allah itu selalu pas ya. Allah doesn't delay, His timing is perfect gitu. Nah, karena saya belum bisa berangkat, jadi saya bergabung sama teman-teman dari teman-teman LPDP dan lainnya. Jadi kita bersama-sama terdriven gitu. Kita punya mimpi untuk bisa membantu lebih banyak orang meraih goal mereka, meraih cita-cita mereka, meraih mimpi mereka melalui startup yang kita establish ini, startup yang kita kembangkan ini di Lister. Nah, jadi di Lister sendiri saya di Chief Operational Officer, Mas. Nah, jadi di sini memang butuh pengembangan bisnis dan juga skill mengenai business development. Nah, itu yang akan saya, for your information teman-teman, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu awardee beasiswa LPDP, tapi belum berangkat ya. Ini masih mau berangkat insya Allah akhir tahun ini,
Jadi mohon doanya teman-teman semua. Nah, jadi dari situ kenapa saya ambil master di Innovation and Entrepreneurship di University of Warwick ya, itu karena ya ini saya ingin memperdalam skill, memperdalam kemampuan berbisnis ya. Jadi kedepannya pengen jadi seorang santripreneur karena dan ini mungkin bisa dibilang satu step saya, salah satu step terdekat saya yaitu melalui Lister ini. Lister ini sendiri adalah edutech startup yang bergerak di bidang pengajaran bahasa Inggris dan beberapa bahasa asing lainnya. Misi kita menjadi salah satu leading digital language in Southeast Asia. Mohon doanya teman-teman. Nah, kita ingin menolong more and more Indonesian youth to achieve their dream, untuk meraih mimpi mereka melalui pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Karena untuk bisa level up gitu ya, teman-teman untuk study ataupun working overseas itu biasanya kan butuh kemampuan untuk berbahasa asing. Nah, jadi dari sini sih saya ingin intinya satu sih Mas, menjadi orang yang berguna. Dari sini berharap bisa menjadi khairunas anfa'uhum linnas. Sampai saat ini Research sendiri sudah mempunyai 20-an program, 100-an tutor dan beberapa foreign tutor. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris bisa lewat Lister. Dan juga sudah lebih dari 30 orang sudah join kelas gratis di Lister yang kita sebut dengan Lister Club. Seperti itu Mas Faisal. Mantap Mbak Masyitowanis, Masya Allah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ini ya bertanya selanjutnya bisa Q&A ditaruh ya. Pertanyaan khusus untuk Mbak Masyitowanis nanti kita bahas di akhir gitu ya. Jadi melalui LPDP juga bisa mengembangkan pendidikan, insya Allah kembali ke Indonesia membawa ilmu dan bisa semakin mengembangkan ini ya pendidikan Indonesia dengan bekal ke pondok modern. Mantap. Amin. Satu sih Mas, ya? Satu tambahan ya Mas ya. Boleh. Nah, ini jadi mendirikan Lister ini salah satunya juga terinspirasi dari pengalaman saya. Jadi ya tadi kan saya bilang saya nggak suka bahasa Inggris dulu di Ma'had. Ya suka kucing-kucingan sama LIC, CLI gitu kan ya. Buron, ya. Oh iya, tapi ternyata ketika udah lulus dan butuh baru kerasa gitu loh rasanya. Nah, tapi akhirnya gini, karena nggak bisa, akhirnya saya harus jungkir balik untuk ujian IELTS itu saya lebih dari 2 kali ya, ya Mas ya. Nah, kan perjuangan mencari beasiswa juga tidak sampai di situ. Saya sudah 7 kali ditolak oleh beasiswa. Sebelum sudah akhirnya mendapatkan ya 7 kali. Oh iya, udah udah muka badak gitu. Jadi sebelum goal LPDP Santri ini sudah ditolak LPDP reguler, Chevening, Australia Award Scholarship, Brunei Darussalam Scholarship, Turkish Scholarship. Wah, semuanya sudah di-apply Mas, tapi mental gitu ya. Karena mungkin memang belum jodohnya. Nah, sampai akhirnya kemarin ada LPDP program yang santri ini, dan sebenarnya saya sudah kehilangan, di akhir-akhir itu tuh udah kehilangan ini sih, semangat gitu ya. Tapi, alhamdulillah ibu saya menguatkan gitu ya, saya dapat support seperti itu, dan oke lah nothing tulus, akhirnya saya coba LPDP santri. Dan ternyata ini yang saya ingat Mas, pesan Bapak Kiai. Jadi, Bapak Kiai kita, salah satunya adalah Ustadz Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasyid pernah berpesan, jadilah super di levelmu masing-masing. Nah, ternyata benar. Level saya ya sama-sama santri. Mungkin kalau saya kemarin mentok di Chevening, mentok di AS dan yang lain beasiswa yang lain, karena itu belum level saya. Nah, ternyata kita bersaingnya dengan santri. Ya, ternyata itu mantap. Tapi mungkin dengan 7 kali ditolak, itu saya jadi tahu, oh caranya apply beasiswa yang ngono toh, gitu. Nah, jadi cara bikin esainya, cara bikin dan lain sebagainya sudah sampai hafal. Dan itu yang selalu inspiration, meet an opportunity. Karena sukses nggak datang sendiri ya. Ketika persiapan itu ketemu dengan kesempatan. Mungkin gara-gara sering ditolak ya, udah kebal ditolak, jadi persiapan itu udah lumayan ya. Nah, datang tuh kesempatan LPDP Santri dibuka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang sudah takdirnya jalannya di sini, penolakan jadi kebal ya. Alhamdulillah. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman. Silahkan bertanya di Q&A. Makasih Mbak Masyitowanis, kita
lanjut ke pemateri selanjutnya ya.